Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Amelia, NPM 201302353 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan bersama nilai-nilai kepramukaan adalah norma hidup setiap anggota gerakan pramuka yang ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada peserta didik melalui proses penghayatan dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik atau anggota yang akan dididik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengalaman kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dharma Pramuka berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan yang kegiatannya mendorong peserta didik menunggal dengan masyarakat, bersifat demokratis, saling menghormati, serta saling rasa kebersamaan dan gotong royong. Lalu yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang dimaksud dari belajar sambil melakukan yaitu dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktik secara praktis pada setiap kegiatan pramuka dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Mengarahkan perhatian anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal yang nyata, merangsang agar timbulnya keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacu agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan, baik dia dalam gerakan pramuka maupun di dalam lingkungan kemasyarakatan, merupakan tujuan dari belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Peserta didik dikelompokkan dalam satu gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar sambil memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik. Lalu yang keempat, ada kegiatan yang menarik dan menantang. Maksud dari kegiatan yang menarik dan menantang ialah kegiatan merupakan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni modern, manfaat, dan taat asas. Penyelenggaraannya disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan. Diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup rendah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik serta peserta didik, serta bermanfaat bagi pengembangan pribadi. Lalu yang kelima, kegiatan di alam terbuka.
maksud dari kegiatan di alam terbuka yakni kegiatan rekreasi yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan tidak jarang diikuti dengan kegiatan yang menarik dan menantang, terutama bagi kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota pramuka agar tetap terpikat mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. Biasanya, kegiatan di alam terbuka ini dapat memberikan pengalaman dengan adanya rasa saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu rasa tanggung jawab akan masa depan dengan menghormati keseimbangan alam untuk tetap menjaga serta menanamkan pada anggota muda bahwa menjaga lingkungan adalah hal yang utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam setiap kegiatan selaras dengan alam. Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, serta membina kerjasama dan rasa memiliki. Lalu yang keenam, kehadiran orang dewasa, yaitu kehadiran orang dewasa yang memberi bimbingan, dorongan, dan dukungan penghargaan berupa tanda kecakapan. Anggota dewasa ini berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penilai. Sedang pramuka penegak dan pendegah berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda yang dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud diharap dapat melakukan konsultasi dengan anggota dewasa, dan pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, anggota dewasa diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan. Dikarenakan anggota dewasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pramuka oleh anggota muda. Lalu, kegiatan yang ketujuh itu penghargaan berupa tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan mempunyai tujuan yaitu mendorong, merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Setiap peserta didik wajib berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Lalu yang ke-8, yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Yang dimaksud dari satuan terpisah antara putra dan putri yaitu diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri. Satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra. Kecuali perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.